Selanjutnya kita ke soal nomor 16. Jadi soal nomor 16 ini kita bisa lihat jika X1 dan X2 akar-akar persamaan X kuadrat tambah AX tambah 1 sama dengan 0, maka persamaan kuadrat yang akar-akarnya 3 per X1 tambah 3 per X2 dan X1 pangkat 3 tambah X2 pangkat 3 adalah. Oke, berarti di sini kita disuruh untuk mencari persamaan kuadrat gitu ya, persamaan kuadrat yang akar-akarnya seperti ini dan yang ini. Oke, berarti kalau kita udah belajar dari nomor yang awal sampai yang terakhir berarti soal nomor 15. Nah, apalagi kalau misalkan baru nih belajar soal nomor 15, pastinya udah gampang nih. Tahu kalau misalkan yang ditanyakan ini pastinya adalah persamaan kuadrat baru gitu ya. Di sini berarti yang ditanyakan adalah persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 3 per X1 tambah 3 per X2 dan X1 pangkat 3 tambah X2 pangkat 3 gitu ya. Gitu. Oke, pastinya kita tulis dulu apa yang diketahui di soal. Nah, karena yang ditanyakan adalah PK yang baru, berarti yang diketahui pastinya PK yang lama. Nah, di sini PK yang lama itu adalah X kuadrat dikurang tambah AX tambah 1 sama dengan 0. Dimana dia itu mempunyai akar, yaitu X1 dan X2. Nah, jadi kita tulis seperti ini. Yang ini X kuadrat tambah X tambah 1 sama dengan 0, di mana dia punya akar X1 dan X2. Terus tadi yang ditanyakan adalah yang persamaan kuadrat baru, yang akar-akarnya 3 per X1 tambah 3 per X2, terus dan X1 pangkat 3 dan X1 pangkat 3 tambah X2 pangkat 3 gitu ya. Jadi akar-akarnya itu ada 2. Yang ini dan yang ini gitu ya. Oke, berarti kalau misalkan yang baru belajar soal nomor 15, pastinya udah tahu gitu ya, langkah apa yang kita kerjakan pertama. Oke, yang pertama berarti kita fokus ke PK yang lama, benar. Oke, PK yang lama yang mana nih? Yang ini kan, yaitu X kuadrat tambah AX tambah 1 sama dengan 0, di mana dia mempunyai 2 akar, yaitu X1 dan X2. Nah, berarti dari sini kita akan cari jumlah akar dan kali akarnya. Nah, berarti jumlah akarnya, berarti kita jumlahkan yang ini. X1 tambah X2, di mana jumlah akar itu berarti kan B per A kan, min B per A. Nah, di sini min B-nya dari koefisien variabel X, yaitu berarti B-nya A, berarti min B, berarti min A per A, gitu kan, B per A. A-nya berarti dari koefisien variabel X kuadrat, yaitu 1. Jadi min A per 1 sama dengan min A. Nah, selanjutnya kita cari kali akarnya. Kali akarnya berarti kita kalikan di sini X1 kali X2. Nah, di mana perkalian 2 akar berarti itu adalah C per A atau C per A gitu ya. C per A. Berarti C-nya 1, A-nya tetap tadi ya 1. Jadi 1 per 1 sama dengan 1. Nah, di sini kita sudah dapatkan jumlah akar dan kali akar di persamaan kuadrat yang lama. Sekarang kita lanjut ke persamaan kuadrat baru gitu ya. Jadi kita fokus ke PK yang baru, di mana akar-akarnya tadi adalah yang ini. Nah, terus kita akan mencari jumlah akar baru dan kali akar yang baru. Nah, jumlah akar yang baru berarti kita jumlahkan yang ini. Gitu ya. Kita jumlahkan. Jadinya 3 per X1 tambah 3 per X2 ditambah X1 pangkat 3 tambah X2 pangkat 3. Nah, di sini kita kurungin gitu ya. Kita kurungin, kita kelompokin, supaya apa? Supaya gampang gitu. Karena kalau kita gabungkan semua, nanti kita keluarkan dalam kurungnya, nanti bakal ribet untuk ngerjainnya. Jadi lebih bagus kita kerjain satu-satu dulu masing-masing akarnya gitu ya. Karena masih bisa kita uraikan masing-masing gitu. Jadi biar lebih gampang. Jadi kita kurungin seperti ini atau kita asosiatifkan, kita kelompokkan. Lalu dari sini kita coba uraikan yang ini, gitu ya. Kalau kita uraikan, berarti kan jadinya penyebutnya itu berarti X1 kali X2 kan. Terus untuk pembilangnya 3-nya kita kalikan X2, terus yang ini kita kalikan X1. Jadinya kita bisa dapatkan 3X2 tambah 3X1 per X1 kali X2. Oke, sedangkan kalau yang ini itu X1 pangkat 3 tambah X2 pangkat 3 adalah X1 tambah X2 dipangkatkan dengan 3 kurang 3 kali X1 kali X2 kali X1 tambah X2. Gitu ya. Ini didapat dari mana, Kak? Gitu ya. Oke, gampangnya itu didapatkan dari segitiga Pascal.
gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman masih belum paham, aku saranin teman-teman belajar dulu segitiga Pascal, karena dari segitiga Pascal itu akan sangat membantu kalian, khususnya persamaan seperti ini tuh apa ya, perlu pemfaktoran gitu loh, gitu. Jadi aku sarankan bagi yang belum paham gitu ya, masih belum ngerti nih gimana nih kok bisa seperti ini gitu. Nah, teman-teman bisa belajar segitiga Pascal dulu. Nah, kalian bisa search di Google atau di YouTube juga nggak masalah gitu ya. Jadi kalian bisa belajar gitu. Jadi aku kasih referensinya yaitu materi segitiga Pascal gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut aja gitu ya. Oke, jadi rumusnya yang ini. Terus dari sini kita coba lihat yang ini. Kalau kita fokus ke sini, berarti kan ini tuh untuk pembilang kan sama aja dengan 3 kali X1 tambah X2 kan. Yang untuk pembilangnya. Kalau ini kan berarti ada yang sama yaitu 3. Jadi tinggal keluarin aja jadinya 3 kali X2 tambah X1 kan. Atau kalau kita rapikan jadinya 3 kali X1 tambah X2. Nah, di mana X1 tambah X2 itu adalah jumlah akarnya tadi. Yang ini min A per 1 sama dengan min A. Jadi kita tinggal gantikan aja. Ini jadinya 3 kali min A. Nah, ini yang ini nih, min A. Gitu ya. Jadi seperti ini. Nah, terus X1 kali X2 itu adalah kali akarnya, yaitu 1. Jadi, 3 kali min A per 1, terus tambah yang ini, berarti kalau kita fokus ke sini, berarti X1 tambah X2 tadi adalah min A, berarti min A pangkat 3, terus kurang 3 kali X1 kali X2, yaitu berarti 3 kali 1, terus yang ini, terus dikali jumlahnya tadi, yang ini tadi berarti kali min A juga kan, gitu. Jadi ini itu berarti min A pangkat 3 kurang 3 kali 1 kali min A, gitu. Sehingga dari sini berarti kita hitung yang ini, 3 kali min A per 1. Berarti kalau dia dibagi 1 akan menghasilkan pembilang itu aja. Nah, pembilangnya berarti 3 kali min A itu berarti min 3A. Sedangkan untuk yang ini berarti kalau kita langsung keluarin kurungnya gitu ya, bentuk kurungnya, berarti kan ini kalau dijumlahkan atau dikalikan positif tetap ini aja gitu kan. Jadi langsung aja min A di pangkat 3 berarti dikurang A pangkat 3. Terus yang ini berarti min 3 kali 1 min 3 kali min A berartinya kita dapatkan plus 3A kan. Terus kalau dikalikan positif jadinya positif 3A. Nah, jadinya kita dapatkan min 3A kurang A pangkat 3 tambah 3A. Di mana ini adalah 0 kan? Karena min 3A tambah 3A itu 0. Jadinya tinggal min A pangkat 3. Nah, inilah dia. Oke, kalau aku hapus biar lebih rapi, jadinya seperti ini. Nah, gitu. Nah, itu untuk jumlah akar yang baru. Sekarang, untuk kali akar yang baru, berarti kita tinggal kalikan yang ini dengan yang ini. Jadi, kita kalikan 3 per X1 tambah 3 per X2 kali X1 pangkat 3 kali, kok kali lagi ya, tambah X2 pangkat 3. Jadi, kalau kita kalikan, daripada kita capek nguraikannya satu-satu, misalkan kalikan ini gitu kan, kan mau gitu kan. Jadi, langsung aja gitu kan, langsung aja kita kerjakan yang ini, dimana tadi hasilnya ini itu kita bisa dapatkan min 3A kan, karena kan tadi dari sini berlanjut ke sini, berlanjut ke sini, dan berlanjut ke sini, gitu ya. Jadinya min 3A, terus kali X1 pangkat 3 tambah X2 pangkat 3. Nah, ini kan tadi kita uraikan dari sini, terus dilanjutkan ke sini, lanjutkan ke sini, dan menghasilkan yang ini kan. Nah, gitu. Jadinya kita kalikan saja. Min A pangkat 3 tambah 3A. Jadinya dari sini berarti kita tinggal lakukan sifat distributif. Kita kalikan ini ke sini jadinya jadi positif kan. Positif 3A pangkat 4. Terus yang ini jadinya negatif kan atau min. Jadinya min 9A kuadrat. Nah, itu untuk kali akar baru. Nah, karena kita sudah dapatkan jumlah akar baru dan kali akar barunya, maka kita fokus ke PK barunya.
Nah, di sini ke PK barunya itu berarti kita substitusikan. Jadinya X kuadrat dikurang jumlah akar baru kali X tambah kali akar baru sama dengan 0. Jadinya kita substitusikan di sini jumlah akar baru. Oke, di sini kita coba ke X kuadrat dulu ya. X kuadrat dikurang jumlah akar barunya, yaitu yang ini, berarti min A pangkat 3, berarti kurang kali min A pangkat 3 kali X, terus tambah kali akar barunya adalah yang ini, berarti tambah 3A kuadrat. Kok A kuadrat ya? Sorry. 3A pangkat 4 kurang 9A kuadrat sama dengan 0. Gitu ya. Jadi ini kita kurungin biar nampak gitu ya jumlah akar baru dan kali akar barunya. Nah, sehingga kalau misalkan kita keluarkan kurungnya gitu ya. Jadinya X kuadrat yang ini berarti kalau dikali min jadinya positif atau tambah A pangkat 3X. Sedangkan ini tetap gitu ya. Karena kan kalau positif dihilangkan kurungnya kan tetap gitu kan yang ini. Jadi tambah 3A pangkat 4 kurang 9A kuadrat sama dengan 0. Jadi ini adalah persamaan kuadrat barunya. Oke, di sini aku hapus biar lebih rapi. Jadi kita dapatkan X kuadrat tambah A pangkat 3X tambah 3A pangkat 4 kurang 9A kuadrat sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan kuadrat barunya gitu ya. Gitu. Oke, di sini jawabannya opsi A gitu ya. Oke, sekarang kalau kita lihat di opsinya, di sini opsi A, X kuadrat tambah A pangkat 3X tambah 3A pangkat 4 kurang 9A kuadrat sama dengan 0. Nah, di sini tepat gitu ya, opsi A gitu. Oke, berarti jawabannya opsi A.